Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar kan? Harus ya. Jangan lupa dimanapun kalian berada, tetap disiplin menerapkan 5M protokol kesehatan. Yaitu yang pertama memakai masker, kedua menjaga jarak, ketiga mencuci tangan, keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Mengapa kita harus menerapkan 5M protokol kesehatan? Agar kita tetap terjaga dari berbagai macam gangguan penyakit. Nah, sekarang apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran yang kedua. Kita akan belajar tentang perkembangan alat komunikasi serta keberagaman sifat. Nah, sebelum belajar jangan lupa ya, disiapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Dan awali dengan berdoa agar apa yang kalian upayakan hari ini dapat bermanfaat. Selamat mengikuti. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Setelah berenang, Udin, Benny, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Coba simak bacaan tersebut ya. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, kamu baru saja menyimak bacaan alat komunikasi tradisional dan modern. Mari kita kelompokkan bersama alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan tersebut dalam tabel berikut ini. Dalam bacaan, alat komunikasi tradisional diantaranya adalah daun lontar, prasasti, gong, dan lonceng. Sedangkan alat komunikasi modern diantaranya telegraf, pesawat telepon, dan ponsel atau telepon genggam. Nah, sekarang coba lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang ada di kotak berikut ini. Kita isi bersama-sama ya. Pertama, alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Kedua, kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. 3. Lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. 4. Telepon kini berkembang menjadi ponsel. 5.
Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Bagaimana dengan teman-teman kalian? Apakah kalian masih ingat bagaimana sifat-sifat teman kalian? Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Sopan, ciri-cirinya adalah menghormati setiap orang. Sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Rendah hati, ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Humoris, ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Coba cari tahu bersama temanmu ya. Nah, sekarang amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat dari teman-temanmu? Coba lengkapi berikut ini. Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu agar mereka juga memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. Kita berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.